Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eva Retna Mulyani, NIM 036, mahasiswa psikologi dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo, Semarang. Tak lupa hormat saya kepada dosen pengampuh mata kuliah kali ini, yaitu ada Bu Hajah Siti Hikmah SPD MSI. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pertukaran sosial, di mana tema kali ini mengerucut pada kekuasaan struktural dalam pertukaran jaringan. Seperti apa sih materinya? Yuk, mari kita simak. Oke, kita masuk pada definisi terlebih dahulu. Definisi apa itu kekuasaan struktural? Nah, kekuasaan struktural ini adalah kekuasaan atau kemampuan atau kapasitas seseorang ataupun kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain untuk melakukan sesuatu yang diminta. Kekuasaan struktural ini termasuk juga sumber kekuasaan yang legitimate power ya, diberikan oleh organisasi atau formal ataupun jabatan biasanya. Nah, menurut Emerson, di sini menurut teorinya, ini kekuasaan struktural itu juga ketergantungan seseorang kepada orang lain yang memunculkan konsep kekuasaan, di mana diferensiasi kekuasaan ini mempengaruhi struktur sosial dengan menyebabkan ketidaksetaraan antara anggota kelompok yang berbeda, seperti individu yang memiliki keunggulan atas individu lainnya. Lalu kita masuk kepada definisi pertukaran jaringan. Apa sih itu pertukaran jaringan? Nah, menurut Homans, di sini menekankan pada teori behavioralisme sosial yang mana pertukaran diartikan sebagai sikap manusia dalam keseharian yang berulang-ulang dengan adanya impuls dan daya nalar yang akhirnya dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan atas sikapnya yang selanjutnya. Dan jaringan sendiri ini merupakan sekumpulan norma dan aturan dalam satu kelompok sosial di mana individu di sana itu menjadi anggota yang terinternalisasi oleh norma dan nilai tersebut. Jadi, kita bisa ambil keywordnya adalah pertukaran jaringan ini merupakan suatu individu atau kelompok yang saling bertukar posisi dengan tetap mengikuti norma aturan dan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, dari keduanya dapat disimpulkan yaitu kekuasaan struktural dalam pertukaran jaringan ini adalah adanya hak kuasa untuk mengatur sebuah sistem dalam kelompok berdasarkan visi, nilai, dan norma yang telah ditentukan bersama secara adil tanpa adanya yang merasa dirugikan. Oke, kita next pada materi selanjutnya ya, mengenai sumber kekuasaan struktural. Nah, sumber kekuasaan struktural ini sering disebut juga sebagai interdepartmental source of power atau intergroup source of power. Nah, menurut Saunders di tahun 1090 dalam bukunya Burs 2006, dalam buku Burs 2006 ini mengatakan bahwa kekuasaan struktural pada tingkat departemen atau kelompok ini bisa berasal dari 5 sumber yang potensial yang mungkin saja ini saling tumpang tindih atau overlap, yaitu yang pertama yaitu ketergantungan atau dependensi. Nah, ini adalah semisal jika departemen A bergantung pada departemen B untuk informasi atau kerjasama lainnya untuk mengerjakan tugas-tugas yang efektif, maka departemen B ini memiliki sumber kekuasaan terhadap departemen A. Nah, yang kedua ada kesentralan atau centrality, yaitu di mana ukuran tingkatan penting suatu departemen bekerja untuk tujuan utama organisasi. Secara alternatif ini dapat dianggap juga sebagai suatu ukuran berapa besar departemen tersebut tidak dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Semakin penting departemen tersebut bagi organisasinya, maka akan semakin besar kekuasaannya. Lalu yang ketiga ada sumber dana atau financial resource. Nah, yang ini adalah departemen ini menghasilkan sumber dana sendiri, khususnya jika mereka mampu menghasilkan pendapatan lebih besar dibandingkan departemen lainnya, yang mana akan mendapatkan keuntungan dari sumber kekuasaan ini.
Lalu yang keempat ada ketidakberlanjutan atau non-sustainability. Nah, itu yaitu hubungannya itu dengan tingkat pentingnya departemen tersebut. Nah, keberlanjutannya itu adalah suatu ukuran seberapa mudah fungsi dari departemen tersebut digantikan oleh yang lain. Dan departemen ini yang mudah ditutup karena dapat digantikan fungsinya yang akan memiliki biasanya akan mendapatkan faktor memiliki kekuasaan yang rendah. Yang kelima yaitu ada menghadapi ketidakpastian atau coping with uncertainty, di mana sebuah departemen yang memiliki kemampuan menurunkan ketidakpastian bagi departemen yang lain akan memiliki kekuasaan yang lebih besar. Nah, sampai sini apakah sudah paham? Yuk kita next ke selanjutnya. Ketika kita sudah mendengarkan presentasi sebelumnya, maka di dalam jenis kekuasaan struktural ini kita mendapat kata kuncinya ya, yaitu ada aktor di sana di dalam kekuasaan struktural. Nah, di sini juga di dalam kekuatan struktural ini meliputi beberapa aktor yang ada, yaitu ada aktor kekuasaan rendah yang mana dapat dikeluarkan dan juga aktor kekuasaan yang tidak dapat dikeluarkan atau aktor kekuasaan tinggi. Jadi di dalam jenis kekuatan struktural itu ada aktornya yang bermain, dan juga dalam kekuasaan struktural ada tingkatan kekuasaan, yaitu kekuasaan kuat dan juga kekuasaan lemah. Baik, untuk lebih mudahnya, pada kesimpulan kali ini itu dapat disimpulkan bahwa dalam sistem kekuasaan struktural ini, departemen ataupun kelompok yang memiliki kekuasaan lebih tinggi maka akan lebih memiliki daya tawar atau bargaining power dan pengaruh influencing power yang lebih besar dibandingkan departemen yang kekuasaannya lebih rendah. Sebagai contoh, di sini karena tema besarnya adalah pertukaran sosial, saya mengambil contohnya dari pertukaran sosial, di mana teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah kajian mengenai pertukaran sosial pada masyarakat petambak. Dan kajian ini kajian struktur sosial pada sebuah desa yang kawasannya ada di petambakan di Sulawesi Selatan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian kotak pertama ada petambak pemilik, lalu ada petambak penyewa, ada petambak penyekap, dan juga ada sawit tambak. Nah, dalam pertukaran sosial ini terjadi pula pertukaran jaringan. Dan dalam pertukaran jaringan ini, di setiap kelompoknya mempunyai kekuasaannya tersendiri. Semisal, bagi pemilik tambak atau petambak pemilik itu pasti ada sistem struktur tersendiri dalam pengelolaan bagiannya. Nah, dari hal itu pula di petambak pemilik ini mempunyai ataupun bekerja sama dengan petambak penyewa. Nah, petambak pemilik dan petambak penyewa ini posisinya sama-sama di bagian atas, sedangkan bagi petambak sawit tambak dan juga petambak penyekap ini posisinya di bawah, di mana sebuah posisi itu bisa mempengaruhi bagi sebuah keuntungan ataupun hasil yang diperolehnya. Selanjutnya kita membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari kekuasaan struktural. Di sini ada kelebihannya, yaitu yang pertama sistematis, yang kedua mengalokasikan tenaga secara efisien, yang ketiga adalah penyeimbang antara efisien dengan kecepatan. Lalu yang kekurangannya itu yang pertama ada mendorong terjadinya perebutan kekuasaan, yang kedua ada tekanan pada individu, yang ketiga ada beban untuk bersaing. Baik, kita masuk kepada materi akhir, yaitu ada Unity of Science dari pembahasan kali ini, di mana di sini saya mengambil dari surat At-Taubah ayat 34. Di dalam surat At-Taubah saya bacakan artinya ya.
bahwa wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Nah, dalam hal ini yaitu kita bisa ambil sebuah keterkaitan dengan pembahasan kita, yaitu adalah sebuah pertukaran sosial atau pertukaran jaringan ataupun kerjasama yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain itu haruslah dilandasi rasa keadilan sesuai dengan norma yang ada dan juga aturan yang telah dibuat, dan tidak menzolimi satu sama lain, karena apabila ada sesuatu kejahatan atau kecurangan pastilah akan berbalik ke diri sendiri. Seperti ada pepatah yang mengatakan, apa yang kau tanam maka itulah yang kau tuai. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.